Salah satu industri yang berkembang belakangan ini adalah industri video game. Bahkan menurut beberapa pengumpul data akan terus berkembang setiap tahunnya. Tapi, apa sih sebenarnya video game itu? Halo semuanya, kenalin gue Seyu. Di sini gue akan sharing seputar pengembangan game yang pernah gue pelajari semasa perkuliahan. Oke, untuk bisa menjelaskan apa itu video game, di sini kita ambil dulu penjelasan formal dari dua sumber. Yang pertama kita ambil dari Peta Ekosistem Industri Game Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kominfo, LIPI, dan juga AGI. Di sini ditulis kalau video game atau permainan interaktif digital adalah suatu produk elektronik interaktif yang digunakan melalui beragam media yang biasanya digunakan melalui daring ataupun tidak. Kemudian di sumber kedua kita ambil dari paper yang judulnya itu What Went Wrong, A Survey of Problem in Game Development. Ini dirilis atau dikeluarin tahun 2009, ditulis sama F. Petrillo, kalau nggak salah cara nyebutinnya, sama ketiga rekan penelitiannya. Nah, kalau di sini ditulis video game adalah jenis aktivitas bermain yang dilakukan dalam konteks realitas pura-pura, di mana para pemain berusaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dimediasi dalam bentuk media digital. Nah, dari kedua sumber ini kita tahu kalau ternyata keduanya ini punya sudut pandang yang beda, bisa dibilang soal apa itu video game. Nah, terus apa salah satunya salah? Atau malah keduanya salah? Nah, sebenarnya enggak, mereka punya sudut pandang yang beda, tapi mereka sama-sama melihat kalau video game itu adalah media digital. Tentunya di luar sana masih banyak juga buku, paper, ataupun penelitian lainnya yang membahas soal video game ini. Jadi bisa jadi 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, atau mungkin tahun depan, definisi dari video game ini bisa aja berubah. Nah, terus kalau gitu video game itu apa dong? Nah, sebenarnya secara sederhana definisi video game itu akan bergantung dari sisi mana kita melihat si video game itu. Contoh kita melihat dari sisi B2B atau dari bisnis ke bisnis. Nah, itu bakal beda kalau misalkan kita melihat dari sisi B2C atau dari developer game ke konsumen kita gitu sebagai gamers. Nah, itu kan nanti bakal punya arti yang beda nih dari sudut pandang itu. Atau mungkin untuk lebih mempermudah, di sini kita ambil pendekatan yang namanya game thinking. Nah, di game thinking ini kalau kita lihat di gambarnya ada 4 kelompok atau 4 poin yang dibagi berdasarkan rasio tujuan sama gameplaynya. Nah, mungkin kita coba bahas satu-satu. Yang pertama ada gamifikasi. Secara sederhana, gamifikasi adalah penerapan konsep dan elemen suatu game pada konteks non-game dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gamifikasi itu menerapkan konsep-konsep atau komponen-komponen yang ada dalam game ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin agak bingung gitu ya, nggak kebayang gamifikasi ini bentuknya yang kayak gimana. Kita coba masuk ke contohnya supaya lebih kebayang apa itu gamifikasi. Nah, kalian mungkin tahu aplikasi ojek online atau aplikasi toko online kan ya. Nah, di sana kan ada elemen poin, lencana, bar progres, dan lain-lain. Nah, itu yang namanya gamifikasi. Jadi gamifikasi itu bisa dibilang game tanpa gameplay, tapi punya tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuan dari gamifikasi itu adalah untuk memotivasi. Nah, kita ambil contoh yang tadi, toko online sama ojek online. Semakin sering kita pakai aplikasi itu, otomatis makin banyak kan poin yang kita dapat. Nah, semakin banyak poin yang kita kumpulin, nanti kan rencana kita bakal nambah nih, atau bakal ke-upgrade. Nah, itu semua untuk apa sih? Kita ngumpulin poin, terus sama ngumpulin rencana. Nah, ini bisa dipakai untuk dapat kupon diskon misalnya. Nah, si kupon diskon ini yang jadi motivasinya itu. Jadi orang pakai aplikasinya, mereka belanja, mereka pakai jasanya, ngumpulin poin sampai akhirnya mereka dapat kupon diskon itu tadi. Nah, mungkin untuk gamifikasi lebih jauh kita bahas di video yang lain mungkin ya, di lain kesempatan. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu ke poin yang kedua. Di poin kedua ada yang namanya serious game. Nah, serious game ini sebenarnya mirip sama gamifikasi, tapi punya komponen gameplay sama tujuan yang jauh lebih spesifik atau lebih detail mungkin. Nah, supaya kebayang serious game ini ada beberapa contoh. Yang pertama kita ambil contoh game untuk belajar. Nah, contohnya kita mau belajar kimia lewat game Minecraft yang versi edukasi. Nah, di game itu Minecraft yang versi edukasi kan ada fitur di mana di situ ada tabel periode kimianya. Nah, di mana kita sebagai player atau sebagai siswa itu bisa belajar atau praktek kimia lewat game Minecraft. Terus contoh kedua di game untuk menyampaikan pesan. Contohnya game untuk peduli lingkungan, misalkan game untuk peduli mental health. Nah, itu kan ada tujuannya tuh atau ada pesan yang mau dicapainya dari si game itu. Jadi ketika player main game itu diharapkan dia tuh jadi tumbuh rasa untuk peduli lingkungan atau paham tentang mental health. Nah, contoh lain mungkin game simulasi yang lebih umum kita sering dengar atau sering lihat mungkin ya. Nah, cuman bedanya di serious game ini, untuk simulasinya ini dibikin lebih realistis atau lebih mendekati ke kehidupan nyatanya gitu ya. Nah, contohnya di kedokteran gitu ya, misalkan di kedokteran dokter mau belajar atau pertama kali praktek di pembedahan. Nah, itu kan nggak mungkin praktek langsung ke orang gitu ya. Nah, ini bisa dicoba pakai game atau serious game tadi gitu. Jadi, dokternya bisa melakukan simulasi secara nyata gitu. Atau mungkin contoh yang lebih gampangnya,
simulasi di pelabuhan. Misalkan di pelabuhan itu kan ada barang masuk, ada barang keluar, terus ada barang yang turun dari kontainer, ada barang juga yang naik dari kontainer. Nah, itu kan ada prosesnya nih, setiap harinya, di jam berapa, terus yang masuk ada berapa. Nah, itu bisa disimulasiin gitu. Jadi ketika ada orang yang ditempatin di posisi untuk ngejaga atau misalkan melakukan pemantauan di pelabuhan, ya dia udah bisa gitu karena dia udah belajar di serious game itu. Nah, jadi sebenarnya serious game ini bisa dipakai selain di sekolah, bisa dipakai juga di perusahaan gitu ya. Jadi misalkan kita masuk ke perusahaan baru, di lingkungan baru. Nah, otomatis kan kita perlu paham atau perlu tahu workflow atau alur kerja di perusahaan itu kayak gimana. Nah, itu bisa pakai serious game juga gitu untuk ngasih tahu, oh, kita kerja di posisi A. Nah, kita ini ada relasi sama posisi mana aja nih. Terus workflow-nya kayak gimana, sifat perusahaannya kayak gimana, yang didapetin nanti apa aja. Nah, itu bisa digambarin lewat serious game ini. Nah, di sini kita tahu kalau serious game ini lebih ke B2B gitu ya. Jadi lebih dari bisnis ke bisnis atau dari perusahaan ke perusahaan. Nah, jadi mungkin untuk jenis gamenya atau judul game yang ada jarang kita dengar atau malah kita nggak tahu sama sekali gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada playful design. Nah, kalau ini coba bayangkan kalian adalah seorang anak kecil yang bermain di sebuah playground atau di sebuah taman. Nah, di sana kan ada ayunan, ada perosotan, ada kotak pasir, dan banyak mainan lainnya gitu ya. Nah, kebayangkan ya. Nah, itu yang namanya playful design. Nah, kenapa playful design masuk ke sini? Itu kan beda gitu ya. Dia bukan media interaktif. Secara sederhana sebenarnya gini, playful design ini masih sama kayak sama gamifikasi yang tadi. Cuman bedanya, kalau gamifikasi itu kan punya tujuan yang tadi ya, misalkan untuk memotivasi. Nah, kalau di playful design ini tujuannya untuk fun, untuk hiburan, di mana kita nggak perlu ada poin di sana, nggak perlu ada rencana, nggak perlu ada progress bar. Misal kita naik ayunan, kan kita nggak butuh tuh. Misalkan kita main sama teman kita gitu, kita nggak perlu yang nyampe 100% duluan siapa gitu kan kita nggak perlu gitu. Nah, ini masuknya ke playful design. Nah, yang terakhir ada games. Nah, kalau kelompok ini mungkin lebih kita kenal secara B2C atau dari developer ke gamers. Jadi contoh gamenya tuh atau definisinya tuh ya game yang kita tahu secara umum gitu. Contohnya ada Assassin's Creed, ada GTA, ada Final Fantasy dan lain-lain. Itu kan banyak kayak game yang kita tahu. Nah, itu masuknya ke kategori games di mana di situ gameplaynya ada, game mekaniknya ada quest di sana, ada story-nya, punya aspek fun juga dan komponen-komponen lainnya gitu ya yang dirancang sama game designer, disusun sama game programmernya, sehingga kita sebagai gamers ini bisa menikmati gamenya. Nah, di sini kita tahu kalau ternyata ada 4 sudut pandang atau 4 kelompok ketika kita membahas tentang video game yang tadi. Ada gamifikasi, ada serious game, ada playful game, sama ada games. Nah, masalahnya sekarang, jadi video game itu apa dong? Nah, sebenarnya tujuan dari video ini tuh untuk mengenalkan kalau misalkan video game itu bukan cuman medium atau media untuk bermain dan bersenang-senang aja gitu ya. Tapi game ini sendiri udah mulai berkembang atau dikembangkan dan diterapkan di berbagai bidang gitu. Contohnya tadi di kedokteran, atau di pekerjaan, di sekolah, bahkan di kegiatan yang udah dekat sama keseharian kita. Yang tadi di aplikasi ojek online, di aplikasi toko online. Sehingga pada akhirnya definisi dari video game itu bakal bergantung sama dari sisi mana kita ngelihat si video game itu. Video game dan games masih bakal terus berkembang seiring perkembangannya teknologi, seiring juga dengan banyaknya penelitian yang dilakukan ataupun penerapan-penerapan lainnya. Contoh mungkin penerapan yang baru sekarang adalah metaverse gitu ya. Itu kan penerapan game juga. Nah, jadi games ini bakal lebih luas lagi nanti ke depannya. Kita harus punya pandangan terbuka kalau game itu bukan sebatas untuk hiburan aja, tapi ada kegunaan atau fungsi lain dari game ini yang bisa dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk penutup kali ini adalah, menurut kalian apa sih video game itu?